Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami selaku kelompok 7 yang beranggotakan Erliana Vanessa, Fridericus Nopeligiawa, dan Berniato Gulu. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Ibu Dr. Sri Utaminingsi SH, SPD, MH, MPD. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang wisata pemakaman unik Londa di Toraja Utara. Mari kita sama-sama menyaksikan hasil dari kerja kelompok kami. Baik, kita masuk di materi yang pertama, yang dimana apa itu londa. Londa adalah gua yang terbentuk oleh alam, diperuntukkan untuk penyimpanan jenazah, khusus bagi para leluhur Toraja dan keturunannya. Londa merupakan salah satu objek wisata dari sekian banyak objek wisata yang ada di Toraja, baik Toraja Utara maupun di Tanah Toraja. Londa sendiri adalah objek wisata tempat makam goa yang berada di sebuah bukit. Di dalamnya juga berisi peti mati, tulang, dan tengkorak jenazah yang sudah berumur ratusan tahun. Sejarah singkat Gua Londa. Gua Londa Toraja sudah dijadikan makam sejak abad ke-2. Awalnya diperuntukkan bagi jenazah yang bermarga Tolengke dan Topang Arapa. Kedua orang itu merupakan yang pertama kali menemukan gua tersebut. Keduanya kemudian menjadikannya gua tersebut sebagai makam keluarga. Konon jauh sebelum masuknya agama Islam dan Kristen, di Toraja sudah terdapat kepercayaan warisan nenek moyang yang disebut Aluk Todolo atau Alukta. Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi landasan berbagai ritual, adat, dan tradisi masyarakat Toraja. Sedangkan Aluk Todolo pada dasarnya tidak mengharuskan penyimpanan mayat, namun lebih kepada kewajiban segera melaksanakan upacara pemakaman sebagai pelaksanaan alukto mate, yaitu memperlakukan orang yang telah meninggal. Karena semakin cepat jenazah dimakamkan, akan semakin banyak kesempatan untuk melaksanakan upacara pemberkatan lainnya. Faktor lainnya karena menunggu kedatangan kerabat jenazah yang pergi jauh merantau. Selain itu juga untuk memberikan kesempatan terakhir bagi keluarganya, memberikan kasih sayang pada jenazah. Tradisi aluk tomate juga dilakukan untuk menunggu pihak keluarga mengumpulkan biaya upacara. Pelaksanaan upacara tradisi ini memang membutuhkan dana besar. Dana itu digunakan untuk membeli hewan kurban yang jumlahnya banyak, terlebih agar bisa melaksanakan rambu solok atau mengantarkan jenazah ke alam yang disebut punya. Selanjutnya, ritual adat. Sebelum jenazah dibawa di tempat pemakaman, harus melakukan ritual adat yang dimana jenazah didudukin di bangku seperti orang biasa. Itu berlaku 1 malam. Dan jenazah tersebut harus tinggal di rumah selama 1 bulan atau lebih apabila persyaratan atau tradisinya terpenuhi, yaitu pemotongan kerbau. Dan apabila tidak terpenuhi, maka jenazah tersebut ditinggalkan di rumah, bisa sampai 1 tahun atau lebih. Dalam 1 tahun itu dilakukan pemindahan jenazah dari kamar menuju ruangan tamu. Apabila jenazah tersebut akan dibawakan ke tempat pemakaman umum. Dan tradisinya di sana masih dipertahankan melalui memberangkatkan jenazah harus ada tarian sampai di tempat pemakamannya. Dari pihak keluarga yang mengalami duka, maka dihitung mulai pada saat pemakaman hingga 1 tahun, maka jenazah tersebut dikeluarkan dari kuburannya, dibersihkan, menggantikan pakaian, dan didandan seperti orang hidup pada umumnya. Dari pihak keluarga melakukan pemotongan kerbau layaknya seperti pesta besar-besaran.
Berikutnya cerita unik dari Londa Toraja. Londa Toraja juga menyimpan kisah tragis sepasang kekasih yang kini menjadi cerita rakyat secara turun-temurun. Kisah ini kerap disebut Romeo dan Juliet dari Toraja. Cerita ini mengisahkan pasangan kekasih bernama Lombo dan Andwi yang meninggal bersama dengan cara gantung diri karena hubungan mereka tidak direstui keluarga karena mereka masih memiliki hubungan saudara. Teman-teman mahasiswa yang terkasih, selanjutnya ada apa saja sih di Goa Londa? Terdapat dua gapura atau gerbang di destinasi wisata Londa Toraja. Gapura pertama yakni wilayah UMKM dan lahan parkir kendaraan. Sementara gapura kedua adalah area pemakaman dan Gua Londa. Ketika sampai di lokasi objek wisata, kita akan diperhadapkan dengan barisan patung kayu yang dikenal dengan nama Tau-Tau. Tau-Tau merupakan patung dari jenazah yang dimakamkan di lokasi objek wisata Londa tersebut. Selanjutnya di sekitar Tau-Tau akan tampak pula peti-peti jenazah yang biasa disebut dengan erong yang disokong oleh kayu sebagai penahan sehingga peti-peti tersebut dapat berada di dinding bukit. Peti mati atau yang disebut erong adalah peti mati dari para bangsawan atau orang yang kedudukannya terhormat di masyarakat. Semakin tinggi letak atau posisi peti, semakin tinggi pula posisi orang tersebut di dalam masyarakat. Pengunjung dapat menikmati pemandangan lain. Begitu keluar dalam Gua Londa, ada jalan setapak dengan beberapa anak tangga sampai di sebuah puri yang berada di tengah bukit. Dari atas puri, kita dapat melihat pemandangan kubur batu di atas bukit. Terdapat rongga tempat di mana jenazah disimpan. Penyimpanan di bukit tersebut dilakukan karena kondisi gua sudah penuh dengan peti jenazah. Pengunjung juga bisa ke situs kubur atau batu lain yang diberi nama Lemo. Saat masuk kawasan situs kubur batu tersebut, pengunjung juga dikenakan biaya tiket masuk sama dengan besarnya tiket ketika kita masuk ke dalam Goa Londa. Perbedaannya di Lemo, pengunjung yang masuk gua disambut dengan pedagang yang menjual pernak-pernik khas Toraja. Bila masuk gua lebih ke dalam, barulah kita akan menyaksikan tebing karst yang berongga-rongga. Rongga-rongga tersebut berisi peti jenazah. Di sekitarnya terdapat patung-patung manusia yang dibuat sebagai simbol orang yang jenazahnya disemayamkan di tebing tersebut. Walaupun di dalam gua gelap, akan tetap kita bisa menyewa dan diharuskan memakai lampu penerang yang sudah disediakan di lokasi oleh jasa penyewa lampu sekaligus sebagai pemandu. Teman mahasiswa yang tercinta, sekarang kita masuk di larangan di Goa Londa. Saat Anda berwisata ke kuburan Londa, Tanah Toraja, dan akan memasuki goa, Anda tidak boleh menyentuh atau mengambil benda apapun di dalam goa. Karena baik tulang atau tengkorak di dalam goa membutuhkan ritual dan proses adat khusus untuk memindahkannya. Dan selanjutnya lokasi Goa Londa. Terletak 7 km dari selatan kota Rantepao, objek wisata Londa ini berada di desa Sondan Uai, kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara. Tak jauh dan tak susah bila ingin ke sana. Cukup menggunakan layanan jasa ojek, becak motor, mobil sewaan atau kendaraan pribadi dari pusat ke kota Rantepao. Kalau dari kota Makassar sekitar 8 sampai 9 jam perjalanan dengan menggunakan bus ke kabupaten yang mekar dari Tanah Toraja ini. Yang terakhir, teman-teman mahasiswa yang tercinta adalah biaya masuk Goa Londa. Biasanya untuk masuk ke Goa Londa kita dikenakan biaya sebesar 10.000 sampai 20.000. Lalu untuk tour guide-nya
sebesar 50.000. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan atau tidak tepat untuk penyampaiannya. Mohon maaf. Dan untuk ibu dosen dan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi, bila ada saran atau tanggapan, mohon untuk dilontarkan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.